Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur bahwa puasa kita sudah kita lakukan sebulan penuh dan kita tinggalkan Ramadan. Sudah hari yang ke-26 hari kita tinggalkan Ramadan sekalian. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita pada Ramadan tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, jadi Ramadan itu kan membentuk kita menjadi orang yang bertakwa. Ramadan membentuk kita menjadi orang yang bertakwa. Itu kata Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Jadi Ramadan itu membentuk kita menjadi orang yang itu. 183 surah Al-Baqarah bunyinya apa? Kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jelas itu ayatnya, Ramadan itu puasa yang kita kerjakan itu membentuk menjadi orang yang bertakwa. Sehingga sekalian, kemudian hasilnya takwa itu seperti apa gitu loh. Hasil takwa itu kan harus diukur. Kalau tidak diukur, maka kita tidak mengetahui hasilnya. Setiap aktivitas itu harus diukur. Orang belajar supaya bisa memperoleh nilai baik atau tidak baik kan harus ada ukuran. Harus ada ukuran. Kalau tidak ada ukuran, maka kita tidak bisa melihat hasilnya, kan itu. Jadi kalau anak sekolah, mahasiswa, ya, itu kan setiap tengah tahun ada yang namanya ujian semester. Itu untuk mengukur sebetulnya sejauh mana pelajaran yang diterima oleh siswa ataupun mahasiswa itu berhasil apa tidak. Ukurannya sampai berapa? Apakah 60%, apakah 70% atau 100% sekalian. Itu harus ada ukurannya. Maka kemudian ada penilaian. Nilainya berapa? Apakah C, apakah B, apa A? Itu harus ada ukuran itu. Nah, maka kemudian kita melihat mengukur keberhasilan takwa kita seperti apa sekalian. Jadi mengukur keberhasilan kita, mengukur keberhasilan takwa itu seperti apa. Nah, itu. Jadi sekalian, kalau puasa yang kita kerjakan itu kan panduannya fikih. Fikih itu artinya puasa itu apa? Puasa itu adalah menahan segala sesuatu yang bisa membatalkannya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Diawali dengan niat, itu fikih. Itu fikih. Artinya fikih itu adalah cara melaksanakan ibadah, itu namanya fikih. Nah, terus mengukurnya bagaimana? Kan itu. Nah, mengukurnya itu harus dengan apa yang disebut dengan ilmu tasawuf sekalian. Maka kalau Nabi ketika memberi informasi kepada para sahabat, di mana letaknya takwa itu? Nabi menyebut takwa itu bukan pada perbuatannya, tapi takwa itu sebetulnya perbuatan jiwa. Maka kemudian Nabi ketika ditanya, ya Rasulullah, di mana letaknya takwa? Nabi menyebut tangannya ini, telunjuknya sekalian, itu kemudian Nabi mengarahkan telunjuknya ke dadanya. At-taqwa hahuna. Takwa itu di sini loh. Nah, takwa itu ada di dalam dada, bukan di sini. Nabi tidak menyebut ke kepala, tidak. Sebab kepala ini adalah letaknya apa? Tempatnya otak untuk berpikir. Tapi Nabi menyebut bahwa takwa tidak di sini, tapi takwa ada di dada. Artinya bahwa takwa itu adalah perbuatan jiwa
atau kecerdasan batin atau kecerdasan spiritual, itu takwa. Kan itu. Oleh karena itu kita lihat di sini sekalian ya. Jadi mengukur keberhasilan takwa ini sekalian, takwa gimana? Menurut ulama tasawuf itu ada 4. Yang pertama syakur, yang kedua sabar, yang ketiga tafwid, yang ketiga ikhlas. Nah, ini yang perlu kita. Kalau seseorang ketika menerima nikmat saja kemudian dia bersyukur, itu takwanya belum sempurna. Oh, gitu kan? Nah, ini di sini sekalian. No, gini. Jadi ketika orang sekarang memperoleh kuota hajinya turun, akan melakukan ibadah haji, kuota turun, oh saya haji tahun ini. Kemudian ketika menerima nikmat itu alhamdulillah. Ya. Itu syukur, itu tahmid. Tahmid itu ungkapan awal yang diucapkan ketika seseorang memperoleh nikmat. Itu namanya tahmid. Alhamdulillah. Nah, terus bagaimana syukur itu? Lah, ini syukur. Syukur itu kelanjutan menyempurnakan tahmid itu adalah syukur. Kalau tadi tahmid menyebut alhamdulillah, itu sebetulnya bukan ungkapan syukur, tapi itu pertama kali spontan, ya, ucapan spontan yang dilakukan oleh seseorang ketika menerima nikmat. Itu adalah tahmid. Meningkat menjadi syukur. Syukur itu apa? Syukur itu adalah di sini disebutkan apa? Menyempurnakan tahmid tadi, yaitu apa? Mengeluarkan hak-hak seseorang untuk orang lain, itu namanya syukur. Artinya apa? Ketika kita memperoleh kuota haji pada tahun ini, terus woro-woro syukuran. Nah, syukuran itu adalah kelanjutan daripada tahmid. Nah, itu. Kelanjutan daripada ucapan alhamdulillah itu adalah syukuran itu. Maka orang yang akan berangkat haji kemudian manggil kanan kiri pamitan sekalian. Jamaah sini ada yang berangkat haji enggak, Pak? Jamaah masjid ini? Ada yang berangkat betul? Oh, belum ya? Alhamdulillah kalau belum ada. Berarti masjid ini tidak ada syukuran haji nanti. Kalau ada yang berangkat haji kan syukuran haji sekalian. Sebab apa? Kalau mau tindak haji itu ya idealnya memang mengikuti sunnah Nabi, pamitan kepada tetangga, pamitan kepada jamaah. Jadi kalau dulu para sahabat mau tindak haji itu pamitan kepada Rasulullah. Lah kalau di sini ada salah satu jamaah yang mau berangkat haji ya pamitan dengan jamaah yang lain. Saya mau budal haji kan gitu. Lah terus syukuran. Nah kan gitu. Nah kalau subuh gini langsung pamitan haji kan syukurannya nunut karena sarapannya sudah disediakan sekalian. Jadi itu syukurannya nunut aja bisa. Nah, kalau orang ketika menerima nikmat itu syukur, itu takwa baru separuh takwa. Separuh takwa itu kalau menerima nikmat saja bersyukur. Nah, kapan dia disebut lebih bersyukur? Itu artinya bahwa ketika dia menerima musibah, ya, dia tetap bersyukur. Itulah yang dinamakan takwanya sempurna. Jadi tidak hanya ketika menerima nikmat, tapi ketika menerima cobaan itu juga tetap bersyukur. Inilah yang namanya syukur. Tapi dalam bahasa Al-Quran itu tidak disebut syukur, tapi disebut syakur gitu. Ya, nah yang begini itu tidak banyak sekalian. Yang ketika seseorang
menerima cobaan, menerima musibah, ketika sakit, ketika teraniaya tetap bersyukur, itu jumlahnya tidak banyak. Jumlahnya tidak banyak. Nah, maka di sini Quran menyebut ini wa qalilum min ibadiyas syakur. Surah Saba ayat 13 ini sekalian diawali dengan apa? I'malu ala Dawuda syukra. Kerjalah kamu, hai keluarga Dawud. Jadi pada waktu itu sebagai ungkapan syukur itu adalah bekerja. Quran yang dipanggil keluarga Dawud, tapi kalau Quran itu memberi isyarat kepada kita bahwa anggota dan keluarganya Nabi Daud itu supaya menjadi orang yang bersyukur harus bekerja. Nah, maka Bapak dan Ibu, ketika kita bekerja itu sesungguhnya merupakan ungkapan syukur. Kita diberi nikmat oleh Allah, alhamdulillah. Nah, itu spontan alhamdulillah. Tapi setelah alhamdulillah maka bangun tidur kita alhamdulillah akhyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Itu syukur. Lah bersyukur terus piye? Nah, terus apa? Terus apa? Habis syukur dilanjutkan dengan berbuat. Maka Nabi Dawud keluarganya dipanggil oleh Allah. I'malu ala Dawuda syukra. Hei keluarga Dawud, bekerja kamu, jangan nganggur. Jangan nganggur, bekerja. Kepada kita juga sama. Keluarga Muhammad, Nabi Muhammad ya, bekerjalah kamu, hei warga Muhammad. Kan itu. Pertanyaannya, Pak, kalau saya sudah pensiun terus bagaimana? Bekerja apa enggak? Ya bekerja sekalian. Bekerja kan tidak harus ke kantor, tidak harus ke sekolah. Bekerja kan di mana saja. Yang penting seseorang itu adalah melakukan aktivitas. Itu yang namanya bekerja. Nah, terus jadi kalau bekerja memperoleh keuntungan, sukses itu adalah syukur. Nah, ketika bekerja kemudian tidak berhasil, apa dia tetap bersyukur? Nah, ketika bekerja kemudian tidak berhasil, tetap bersyukur, itulah yang dinamakan syakur. Nah, ini ayat lanjutannya tadi, i'malu ala Dawuda syukra wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali orang yang mampu mencapai tingkat syukur. Tingkat syukur yang sempurna adalah ketika seseorang itu menerima musibah, menerima cobaan itu tetap bersyukur. Maka di sini sekalian, syukur itu terkait dengan nikmat Allah. Tetapi kalau syakur, kata Al-Quran ini syakur, ya syakur itu adalah semua nikmat maupun musibah itu syakur. Semua nikmat atau musibah yang diterima oleh seseorang itu namanya syakur. Ya? Nah, terus ini bagaimana ketika seseorang itu menerima musibah? Bagaimana seseorang ketika menerima cobaan? Kalau segera dipupus dan tahu hasilnya, tahu dasarnya, maka itulah kemudian kita tidak gersah. Jadi orang yang tidak gersah, yang tidak gersulo, yang tidak mengeluh ketika ada cobaan, itulah yang disebut dengan syakur. Karena apa? Tahu dasarnya. Saya lihat ini hadis Nabi, riwayatnya Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim itu berkata bagaimana? Ma yusibul mu'mina min syaukatin fama fauqaha illa rafa'ahullah biha darajatan, ya, au khatta anhu biha khati'atan. Jadi kalau orang itu ditimpa musibah, kesulitan, penderitaan, ini kalau orang tahu dasarnya apa? Alhamdulillah, tetap alhamdulillah. Karena apa? Dia akan diangkat derajatnya oleh Allah. Apa? Allah akan menghapus seluruh kesalahannya sekalian.
Nah, ini kalau kita tahu dasarnya. Oleh karena itu sekalian, jane nek podo-podo waras karo lara milih pundi? Sakit dengan sehat, milihnya sehat nama milihnya sakit? Sehat oke? Nah, sehat ya alhamdulillah, sakit ya. Loh kok orang muni sakit itu alhamdulillah enggak? Sama, karena ini kalau kita sakit itu di sini Allah akan mengangkat derajat kita. Pupus kan akhirnya? Pupus. Pupusnya bagaimana? Kita tidak akan mengeluh, kita tidak akan menderita sekalian. Ketika kita tidak akan mengeluh, tidak akan gersulo, tidak akan gersah. Karena apa? Kita tahu dasarnya. Kita tahu dasarnya, ini segera kita pupus. Jadi bagi orang yang bersyukur, bagi orang yang syukurnya sempurna, takwanya sempurna, itu tidak ada perbedaan. Sehat dengan sakit sama. Kan itu kan? Sehat dengan sakit sama. Sukses dengan gagal sama. Kan itu kan? Terus berhasil dengan gagal sama. Itu bagi orang yang takwanya sempurna. Karena misalnya dipupus itu tadi. Nah, kan itu. Surah Al-Muluk ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi bagi kita, bagi Tuhan, bagi Allah, itu mereka yang sukses maupun yang gagal di sisi Allah itu sama. Gitu. Orang yang puasa apakah dia kaya maupun miskin kan? Sama sekalian. Kaya dan miskin bagi Allah itu sama, di sisi Allah sama. Coba Bapak dan Ibu bersani, wong sugih karo wong miskin nek ngadepi buka puasa padha apa ndak? Padha napa sekarang? Hah? Padha butuh mangane. Sama loh gitu loh. Jadi kita harus sing miskin tidak boleh rendah diri, sing sugih ora oleh sombong. Karena apa? Bagi Allah sama. Loh. Apa kemudian kalau orang kaya nek buka orang butuh makan? Tidak. Wong sugih iki nek ngadepi buka malah nang ngarep TV ora barbar. Soalnya napa? Kapan ndang buka, channelnya dipindah terus sekalian. Padahal belum waktunya buka. Nek wong miskin kan ora nang ngarep TV karena apa? Wis buka karo ora buka biasa karena biasa ora mangan. Nah, kalau orang miskin kan biasa itu. Nah, maka disitulah Allah itu melihat kita ya supaya orang tidak merasa rendah diri dan tidak boleh merasa kemudian membusungkan dada. Itulah ketika Nabi bersabda tentang ahlat dusur, orang yang kaya bisa selalu bersedekah, banyak amalnya, orang miskin tidak banyak amalnya. Datang kepada Nabi, dhahaba ahlat dusur, datanglah orang-orang kaya itu. Kemudian ada seorang miskin yang tanya kepada Allah, ya Rasulullah, saya tidak bisa bersedekah banyak. Mereka orang kaya sholat, saya sholat. Mereka orang kaya berpuasa, saya berpuasa. Tetapi dia ya memperbanyak amalnya dengan sedekah. Nah, kemudian saya itu tidak bisa sedekah, terus bagaimana ya Rasulullah? Oh sama, kamu miskin dengan orang kaya sama. Kalau kamu tidak punya duit, kamu bisa sedekah. Apa sedekah kamu? Ya, wa kullu tasbihatin shadaqah, wa kullu tahlilatin shadaqah, wa kullu tahmidatin shadaqah. Nek kowe ora ndek duit, kowe maca tasbih, maca tahlil, maca tahmid juga sedekah. Itu ya, maka sedekah wong miskin itu yang maca tahlil, maca tahmid, maca tahlil, ya. Nek wong sugih kok isine mung tahlilan berarti padha karo wong miskin sekalian. Kan jadi begitu. Nek apik ya kalau baik ya maca
tahlil, ya sedekah. Ini sempurna sekali. Nah, ini jadi ini yang hadis yang dipergunakan untuk mupus bahwa ya, hadis ini memberi isyarat bahwa antara sehat dan sakit itu sama. Antara sukses dan gagal itu sama. Ya, tapi kadang-kadang kita kan tidak melihat hadis ini. Nah, nek loro itu dianggap sebagai penderitaan. Kalau gagal dianggap sebagai penderitaan. Kalau gagal dianggap sebagai cobaan. Tapi kalau sukses tidak dianggap sebagai cobaan. Padahal keduanya sama. Ya, keduanya sama. Apakah gagal maupun sukses, keduanya merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi begini. Kalau yang namanya musibah itu tidak lepas dari 4 ini. Sing namanya penyakit, karier, kesedih, sulit. Ini tidak lepas dari ini. Jadi di dunia itu sebetulnya cobaannya hanya ini. Lainnya itu kan kecil-kecil sekalian. Orang mesti ada kalanya sakit, ada kalanya kariernya gagal, ada kalanya sedih, ada kalanya sulit. Nah, sebetulnya begini. Kalau kita memahami jane wong loro karo warase ini akeh lorone napa akeh warase? Akeh warase. Lah kalau kita sedikit saja baru sakit itu menurut Al-Qur'an itu sedikit. Cobaan itu sedikit sekalian. Maka surah Al-Baqarah ayat 154 menyebut apa? Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i. Allah menguji kepadamu itu dengan sedikit ketakutan. Jadi tidak ada takut itu berlangsung terus, tidak ada. Ya, takut itu berlangsung terus sehari semalam kan tidak ada. Takut paling sebentar. Nanti lupa, kemudian tidak takut lagi. Jadi takut itu sedikit. Ya, lapar itu juga sebentar. Minal khaufi wal ju'i, sedikit tentang kelaparan. Kamu diuji Allah lapar itu sebentar, pasti nanti ada waktunya selesai sekalian. Nah, ini kalau kita melihat cobaan itu tidak lepas dari 4 hal ini. Nah, terus sekalian, inilah dalam keadaan sehat maupun sakit, ini sehat maupun sakit, bahagia maupun sedih, di bawah maupun di atas, sikap sakur. Nah, sakur, tadi kembali sakur, bukan syukur tapi sakur. Sikap sakur itulah yang mengantarkan muslim pada ketenangan dan memberikan rasa nyaman. Nah, jadi itu tadi tempatnya kita bisa mupus, itu tadi tempatnya menjadi nyaman, menjadi bahagia sekalian. Nah, terus ini yang kedua. Jadi syukur sudah bisa kita pahami. Ketika kita sekarang setelah Ramadan itu meningkat dari syukur menjadi sakur. Jadi syukur menjadi sakur. Kalau syukur itu hanya separuh, kemudian kita sempurnakan menjadi sakur. Tanpa ilmu tidak bisa. Sebab selama ini kita kadang-kadang belum sampai derajat sakur, baru sampai pada syukur. Baru sampai pada syukur. Dan itu kebanyakan kita itu sampai pada derajat syukur, belum sampai pada derajat sakur. Kita meningkat, kita tingkatkan sekalian. Nah, terus ini sekalian, ini ya. Yang kedua, di dalam Al-Quran ada istilah mukhlis, ada istilah mukhlas. Mukhlis dan mukhlas. Di dalam surah Al-Bayyinah itu dikatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Kita itu diperintahkan beribadah oleh Allah itu dengan tulus. Dengan tulus itulah yang disebut mukhlis. Mukhlis itu apa? Di sini mukhlis Mujan.
Mukhlis itu adalah, ya, jadi ini di dalam Al-Quran orang ikhlas dibedakan menjadi dua, yaitu mukhlis dan kedua mukhlas. Kapan orang disebut mukhlis? Mukhlis itu kalau dia masih sadar bahwa dia mempraktekkan sikap ikhlas. Dengan kata lain, orang yang melakukan perbuatan baik tapi masih kelingan. Wong sing lakoni sesuatu perbuatan baik tapi masih teringat apa yang dilakukan. Bapak dan Ibu sudah ngisi kotak subuh 10.000. Kemudian panitia kurban masih mengingatkan, sekalipun 10.000 nanti kurban urunan. Loh, aku wis bayar kurban kok ditarik neh, kan gitu kan? Nah, ini kan artinya orang itu masih kelingan. Masih kelingan apa yang diperbuat. Kalau orang itu masih kelingan, itu artinya sebutannya itu dinamakan mukhlis. Itu tadi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nah, ini di sini ini mayoritas orang kita, saya, Bapak dan Ibu itu masih di sini mukhlis. Nah, jadi masih mencatat kebaikannya itu dieling-eling terus. Ya, aku wingi kuwi lho wis kok pokoke sing tak lakoni simpenanku ngibadahku wis akeh selama bulan Ramadan. Soalnya apa? Poso wis, salat bengi wis, sedekah wis, kan itu sudah. Nah, kalau kita masih mengidentifikasi, mengingat-ingat amal soleh kita, itu yang disebut dengan mukhlis. Terus bagaimana? Benar enggak? Ya benar. Benar. Maka ayatnya kan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita beribadah itu diperintahkan supaya jadi orang yang ikhlas. Nah, ikhlas itu kalau dalam bahasa sehari-hari sakjane wong wis rak tahu eling sing ditokke sekalian. Bapak dan Ibu pagi subuh mau sholat subuh ke belakang. Ke belakang niki cara sing gampang. Bapak dan Ibu ke belakang, buang air besar. Bar engko jam 09.00 kira-kira masih kelingan ndak? Sebesar apa yang kita keluarkan? Kan betul kelingan toh? Nah, itulah kita akan naik pada derajat mukhlis menjadi mukhlas. Nah ini. Jadi wis ora sadar lagi karena apa? Biasa orang yang sudah tidak menyadari bahwa dirinya sedang dalam keadaan ikhlas. Ora sadar wis. Nah, keikhlasannya merupakan sebuah kebiasaan dan karakternya. Karena saben dina itu asal pagi itu perutnya sudah selemet-semet, kemudian ke belakang, kan biasa itu. Karena sudah biasa orang ngrasake, ora tau niteni, ora tau ngukur. Gedene sepira, cilike sepira, atos atau lembek. Itu ndak pernah kita ingat, lepas sudah. Karena itu sudah menjadi kebiasaan, menjadi karakter sekalian, menjadi kebiasaan dan menjadi karakter. Karena apa? Sudah biasa, wis ora tau eling-eling, wis ora tahu, pokoknya lepas itu saja. Gampang to niku? Dari mukhlis menjadi mukhlas, gampang nang mboten? Gampang teorine. Gampang teorine. Sebab apa itu? Nyun saya kados ketika kita ke belakang. Ini sebetulnya pendekatan tasawuf. Jadi ketika Bapak dan Ibu buang air besar pagi hari, ora tau eling-eling, ora tau ngukur, ora tahu difoto, itulah yang namanya mukhlas. Kalau sudah mukhlas sekalian, apa kata Allah di sini? Nah ini, jadi kalau sudah kata mukhlas ini, setan, iblis itu tidak akan berani mengganggu kita. Ini di sini surah Al-Hijr ayat 39-40, ya ada ayat yang berbunyi qala Rabbi bima aghwaytani la uzayyina lahum fil ardi
wala ughniyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Artinya apa di sini? Bahwa iblis itu karena sudah disesatkan oleh Allah, dia berkata, "Ya Allah, karena Engkau sudah menyesatkan saya, maka saya akan mengganggu manusia, menyesatkan manusia." Di mana manusia sesatnya? Ini sekalian. Nah, di sini ya. Ini mereka memandang baik ya perbuatan maksiat di bumi. Jadi perbuatan jahat itu dipandang menjadi perbuatan yang indah. Memandang indah perbuatan tercela, memandang indah perbuatan baik, itulah yang disebut oleh iblis, itu godaan iblis yang sudah masuk pada diri manusia. Bapak dan Ibu contoh, jane wong pelit niku elek napa apik? Wong pelit niku elek napa apik? Elek. Tapi karena dilakukan secara terus-menerus, lho aku kuwi olehku nglumpukno dhuwit saiki ku dadi akeh ni ya krana aku apa? Aku hati-hati. Istilahnya hati-hati karo pelit niku cedhak napa mboten? Hati-hati karo pelit niku jane batasnya tipis. Syukuran atau pamer batasnya juga tipis, nggih. Syukuran apa pamer? Wong lunga haji kok nyembelih sapi 5. Ah niku syukuran apa pamer kan itu to? Ah terus iki jane serik apa ngritik, batasnya tipis sekalian. Nah, maka di sini sekalian, kalau orang-orang itu yang belum masih derajat mukhlis, itu masih diganggu oleh iblis. Nah, kemudian iblis berkata ini, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Yang saya cetak tebal ini sekalian, ya. Jadi iblis itu berkata kepada Allah, ya Tuhanku, karena Engkau telah memandang saya sesat ini, memutuskan aku sesat. Jadi iblis itu sudah diputus oleh Allah sebagai makhluk yang sesat. Karena apa? Karena tidak taat pada Allah, yaitu tidak mau menghormat Nabi Adam. Tidak mau menghormati Nabi Adam. Itu namanya iblis, perbuatan iblis. Maka dia sesat, akhirnya diturunkan oleh Allah dari surga. Dulu iblis itu tinggalnya di surga, tapi kemudian karena diperintahkan oleh Allah hormat kepada manusia, tidak mau, kemudian dinyatakan oleh Allah sesat. Nah, ini bahwa aku sesat, ya, iblis sesat, pasti aku akan menjadikan manusia apa? Memandang baik, memandang indah perbuatan maksiat. Memandang indah perbuatan maksiat. Contoh, wong wis undang-undang apik diatur sekian puluh tahun yang lalu, nek presiden itu umurnya 40 tahun kok dirubah jadi 35 tahun. Nah, ini kan sesuatu yang baik. Dipandang itu baik menurut ketentuan hukum, ya kan, akhirnya kemudian dirubah oleh Mahkamah Konstitusi. Ini kan seolah baik, kita sekalian. Terus sekarang bagaimana? Sekarang ada 100 purnawirawan itu menggugat kepada penasihat presiden supaya wakil presiden itu diganti. Coba, kan tidak sesederhana itu sekalian. Gitu. Kan ora sesederhana itu. Mbok dhisik dulu ketika apa? Ketika akan ada perubahan hukum itu. Baru sekarang sudah jadi, orang gampang wong sing milih wong sak Indonesia kok. Kan gitu. Kan sekarang para purnawirawan termasuk termasuk mantan kepala BIN Hendro Priyono. Ada itu 100 menggugat kepada presiden. Nah, gitu. Ora segampang itu, ya. Kata Pak Wiranto sebagai penasihat penasihat presiden, ora iso ngono kuwi, kan ana aturane kan itu. Kok ora dhisik ketika ada
perubahan undang-undang sekalian. Ini ya, jadi ini begitulah. Terus Allah berkata bagaimana? Nah, iblis bukan Allah. Iblis yang berkata bagaimana? Kecuali, jadi mereka, saya, iblis itu akan menyesatkan semua manusia. Semua manusia akan disesatkan sekalian. Maka Bapak dan Ibu, kalau kita sholat, itu kadang-kadang kan mesti sok kelingan lain kan itu. Ya, berapa persen? Sholat mungkin kita konsentrasi 70%, sing 30% kita masih kelingan. Kan ya? Masih kelingan. Siapa? Ya buten panjenengan tok, saya ya masih kadang-kadang ngliwar ngene kan itu. Nah, itu sebetulnya kan godaan iblis dan setan itu rumangsane sing dilakoni mau sampai kan gitu. Ya, aku mau tangi jam 3 wis sholat tahajud ini dan sebagainya. Kita masih mengingat-ingat apa yang kita kerjakan, itu mukhlis. Nah, kemudian meningkat menjadi mukhlas. Kalau sudah mukhlas, itu sekalian dikatakan kecuali illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambaku yang mukhlas. Nah, gitu. Jadi iblis itu sudah, ini yang kuning ini, sudah meminta izin untuk menggoda manusia. Minta izin kepada Allah itu dan diizinkan. Diizinkan oleh Allah iblis itu menggoda manusia. Nah, aku wis dipandang, dipastikan oleh Allah itu sesat, aku ya ada dhewean kudu ana kancane, kan gitu sekalian. Nah, jadi iblis itu tidak sendirian, nang neraka ora sendirian. Iblis itu ngajak teman, siapa? Ya kita. Siapa kita itu? Ya yang belum mencapai derajat mukhlas itu tadi. Jadi mengingatnya mudah ya Bapak dan Ibu. Mukhlas itu seperti apa? Para ahli tasawuf merumuskan mukhlas itu seperti kalau kita sudah melakukan kebiasaan dalam melakukan pekerjaan. Nah, ini contohnya ahli tasawuf ya. Orang-orang yang sudah betul-betul berusaha mendekatkan diri pada Allah. Jadi mukhlas itu adalah kebiasaan kita setiap hari tapi wis ora diangen-angen, ora dihitung-hitung. Itu namanya mukhlas. Gampang ngilinge, pokoknya angger esuk ke belakang buang air besar ora tahu kelingan, itu namanya mukhlas. Kan gitu ya. Nah, terus ini namun itu tidak bisa dilakukan terhadap mereka yang mukhlas. Iblis sudah minta izin kepada Allah, silahkan kalau kamu mau menggoda manusia, cari teman silahkan. Tapi itu tidak bisa. Ya, tidak bisa terhadap orang-orang yang mukhlas, sing ora angen-angen perbuatan baiknya. Ya, itu. Bapak dan Ibu, nah ini sama ya. Jadi di sini sekalian sama ayatnya surah Sad ayat ini ya. Qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain illa ibadakal minhumul mukhlasin. Demi kekuasaan Engkau ya Allah, aku akan menyesatkan mereka semuanya. Hati-hati sekalian, hati-hati. Ini sebetulnya pendekatan tasawuf ya. Jadi demi kekuasaan Engkau, iblis bersumpah, demi kekuasaan Engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya. Tidak hanya Bapak dan Ibu, saya juga termasuk jadi sasaran iblis. Nah inilah, terus apa? Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali yang mukhlas. Neng apa ya ora oleh, kan gitu toh? Ya boleh. Saya matur Pak Kamto. Saya matur Pak Kamto. Kula kan eling nek tanggal 20 Mei itu minggu keempat saya menjadi ngaji bersama Bapak dan Ibu di sini. Kan elingnya piye tanggal 20 saya berbuat baik mengaji bersama Bapak Ibu di sini. Kan eling. Boleh ndak? Boleh, wong eling kok. Tapi saya kemudian matur Pak Kamto, Pak tanggal 20 niku kula
dawuhi ten tugas ten Boyolali. Terus pundi Pak Kamdo? Nah, Pak Kamdo monggo. Lah kan gitu. Bedanya apa sekalian? Itu tadi ingin melakukan perbuatan baik sudah terprogram. Nah, kok dieling-eling ra oleh. Lah, kalau sudah kita melakukannya itu refleks. Sudah tidak lagi mengingat mbah kuwi sing tak lakoni kuwi mesti wis apik. Itu refleks, sudah tidak ingat. Nah, jadi pokoknya mamane ada orang meminta dalan wis menehi pira 2000. Engko nang perapatan neh kono ana 2000 neh. Wong kok bolak-balik nek perapatan akeh do njaluk niku lho, akeh do minta. Ini kalau itu kita ingat-ingat terus, jadi kita melakukan kebaikan itu sudah menjadi sebuah refleks. Itulah yang disebut dengan mukhlas. Nah, jadi di sini ayat tersebut sekalian menunjukkan bahwa keikhlasan seseorang baru sampai di tingkat keikhlasan awal. Jadi kalau mukhlas itu masih awal perbuatan baik kita, tidak ada jaminan untuk bebas dari godaan setan. Jadi godaan setan itu terus menerus tidak menjamin kita itu. Nah, kecuali jadi sebaliknya mereka yang sudah mencapai tingkat al-mukhlasin itu tadi, melakukan perbuatan baik sudah menjadi refleks. Nah, jadi wis ora eling-eling, tidak mengingat lagi perbuatan baiknya. Itu mari kita latih di situ sekalian ya. Nah, di situ dikatakan bahwa kita akan terhindar dari cengkeraman iblis sekalian. Nah, terus ini yang ketiga itu masobir. Jadi orang yang melakukan puasa kemudian menjadi takwa itu diukur ya, derajat takwanya, keberhasilan takwanya itu dari sini. Apa? Sabar. Tapi nanti tidak hanya sabar saja, tapi pada naik menjadi masobir. Sabar itu tidak sama dengan pendiam, tidak melawan, enggak. Sabar itu apa? Sabar itu adalah melakukan pengendalian diri di saat kita memiliki kemampuan. Ada orang salah kepada kita bisa marah-marah, bisa ngomong-ngomong sak karepe dhewe, tapi tidak dilakukan. Itu namanya sabar. Ya. Itu namanya sabar. Ana wong salah dionekke, kowe dasar memang ora duwe isin. Ya, dadi wong ora nyambut gawe, ya isine mung nyadong. Itu bisa dilakukan, ya memang orangnya begitu. Tapi kita lakukan, kita ucapkan itu. Kono iki dasare memang wong males kok. Wong sehat ngono lho, ya kok iso isine mung balik tangan. Itu bisa kita lakukan, neng tidak kita ucapkan. Kita mampu mengucapkan itu, tapi tidak kita ucapkan. Inilah yang disebut dengan orang sabar sekalian. Jadi mengendalikan diri di saat kita memiliki kemampuan. Contohnya ini, kita memiliki uang untuk membeli sesuatu, tetapi nurani kita membisikkan. Bisikannya apa? Wah, ora etis. Ora etis ah. Kita kok mobil apik Rebon kok ndadak ganti Alphard, padahal tanggane iki anake 5 ora nyambut gawene mung bukan serabutan niki lho pegawai kontrak sak wulan 3 yuta. 3 yuta anake 5 niku kira-kira miskin apa mboten, Pak? 3 juta, anaknya 5, berarti 3 juta dibagi 5. Berarti berapa? Seorang berapa? 600.000. 600.000. Jadi 3 juta jadi pegawai Pegawai lepas 3 juta. Setelah 3 juta untuk membayar air, listrik dan sebagainya 1 juta masih 2 juta. 2 juta dibagi 6 berarti berapa? 300. 300.000 itu kalau dibagi 30 berarti 10.000. Wong siji, anak satu, ya masing-masing personel hanya memperoleh 10.000 rupiah setiap hari. Kira-kira miskin enggak?
Orang bergaji 3 juta, anaknya 5 itu miskin sekalian. Miskin. Belum biaya sekolahnya, untung sekolah orang bayar. Belum lagi ketika membeli obat, miskin sekalian. Nah, itu kita melihat yang begitu, kita bisa ucapkan wong kuwi dasare wong males kok. Wong keset, wong sehat ngono kok ya awake sen mbok ya golek tambahan. Nah, kan itu. Nah, kita bisa mengucapkan itu tapi tidak kita ucapkan, itu namanya sabar sekalian. Ya. Nah, terus bagaimana? Apa tidak boleh? Boleh, tapi dengan bahasa yang bijaksana. Ya, boleh menyampaikan itu dengan bahasa yang bijaksana. Lah ini sekalian, jadi begini. Siapakah sabar itu tadi? Sabar itu adalah orang yang sabarnya masih terbatas. Itu dinamakan sabar. Kadang-kadang lepas kontrol. Sekarang sabar, besok tidak sabar. Jadi sabar yang ajeg itu disebut dengan masobir. Orang yang sabar dan kesabarannya bersifat permanen, ajeg, tanpa batas. Itu yang disebut dengan masobir. Ya, jadi naik itu. Jadi pokoknya tidak, kita ini kan labil, kadang-kadang sekarang sabar, besok tidak sabar. Lah di situ sekalian Quran semacam ini menggambarkannya. Ya, tadi kalau orang itu syukur ketika memperoleh nikmat, ketika diuji itu tetap syukur, itu namanya syakur. Nah, sekarang sabar itu masih sesaat. Sabarnya sesaat. Contohnya ini di dalam Al-Quran Nabi Ayub. Nabi Ayub. Nah, Nabi Ayub itu kan bersumpah. Dikatakan di sana, ya, saya akan memukul istri saya nanti kalau saya sudah sembuh. Ini surah Sad ayat 44. Artinya bagaimana? Ketika Nabi Ayub itu masih bersama anggota masyarakatnya, penyakit yang ada di tubuhnya, belatung, saya lihat belatung apa? Sindat. Sindat yang nempel di tubuh Nabi Ayub itu dikeluarkan, berobat, dikeluarkan dari tubuhnya. Tapi ketika istrinya mengusir Nabi Ayub, mengusir beliau, diusir kemudian menyendiri. Penderitaan yang dulu dialami di dunia, dialami ketika masih bersama anggota masyarakat, itu tadi kan ketika bersama anggota masyarakat itu belatung yang lekat di tubuhnya Nabi Ayub kan dilepas itu. Tapi ketika Nabi Ayub diusir oleh istrinya dan oleh masyarakatnya menyendiri, belatung yang jatuh sekalian itu diambil, ditempelkan lagi. Dulu kamu memang saya buang, saya musuhi kamu, sekarang saya ambil kamu. Jadi Nabi Ayub sudah familiar dengan penderitaannya. Nabi Ayub sudah familiar dengan penderitaannya. Sudah bersahabat dengan penderitaannya. Karena biasa. Wong nek biasa ora duwe duit kan bersahabat ora duwe duit sekali. Tapi nek biasane duwe duit, orang duwe duit, kecewa toh? Tapi karena ini tadi sudah berulang-ulang. Jadi sudah bersahabat dengan penderitaannya. Sudah bersahabat dengan penyakitnya. Maka orang yang sakit jangan dianggap sakit. Dianggap sebagai teman. Nanti kalau dimusuhi malah tambah loro. Kan gitu. Wong loro kok malah memusuhi penyakitnya, tambah loro. Makanya dikatakan oleh Al-Quran. Ini loh. Terus bagaimana sekalian? Ketika Nabi Ayub itu bersumpah, aku mbok usir, diusir oleh istrinya, aku mbak usir. Engkau nek aku mari, kamu tetap akan saya cambuk. Kan gitu sekalian. Nah, terus bagaimana Nabi Ayub tetap menjadi orang yang masobir? Artinya ketika sembuh. Sembuhnya bagaimana? Nabi Ayub itu sembuh karena diperintahkan oleh Allah, wis kuwi lho, ambil rumput, cambukkan, tarik itu, nanti akan keluar air dan kemudian kamu gunakan untuk mandi, sembuh sekalian. Nah, setelah sembuh, lah terus piye sumpahmu?
Sumpah kan harus dilakukan. Nah, terus bagaimana? Bojomu kuwi kekasih kamu, jangan kamu cambuk secara kasar. Terus bagaimana di sini? Ya. Bagaimana? Wa khud biyatika dziksan fadrib bihi wala tafnas. Apa? Ambillah dengan tanganmu seikat rumput dziksan. Napa? Napa niku rumput-rumput gajah niku diambil terus ditaleni. Terus ditaleni apa? Kata Allah, kamu jangan melanggar sumpah. Terus piye bojomu kuwi aja mbok cambuk nganggo apa? Nganggo menjalin, tapi cambuklah dengan rumput yang sudah kamu ikat. Nah, jadi itu direkayasa. Nek ngoten kan ketika Nabi Ayub itu mencambuk istrinya adalah dengan cambukan yang tidak menyakitkan sekalian. Oh gitu. Jadi tidak melanggar sumpah, tetap dilakukan, tapi Nabi Ayub diperintahkan untuk mengambil seikat rumput kemudian dicambukkan kepada istrinya. Nek dicambuk dengan seikat rumput sakit apa enggak sekalian? Tidak. Maka bapak dan ibu kalau nyambuk istri jangan tapi cambuklah dengan kerudungnya. Nyambuk kudung sabet iki kanggo kerudung sekalian. Itu sama, tapi karena apa? Tidak melanggar sumpah. Inilah Nabi Ayub termasuk kelompok masobir. Ya, sakitnya Nabi Ayub yang sekian lama tidak gresah, tidak nelongso, tapi Nabi Ayub sudah bersahabat dengan penyakitnya. Ini pesan kepada orang-orang yang menderita penyakit kronis, gitu ya. Bersahabatlah dengan penyakitnya, jangan dimusuhi. Itu kita sudah mencapai derajat masobir, ajek biasa. Wong loro karo sakit ya sama. Bapak dan Ibu, itulah yang disebutkan di sini. Jadi Nabi Ayub disebut sabir karena dia menjalani ujian penderitaan hanya sebentar. Sebentar saja dia. Ya, ketika masih bersama masa masyarakatnya kan ujiannya sebentar. Kemudian diusir, ini kemudian apa? Sabir itu sabar tapi masih menyisakan keluhan, masih mengeluh. Maka Nabi Ayub itu ketika mengeluarkan belatungnya dari tubuhnya itu disebut sabir. Nah, kemudian mengangkat ini menjadi masobir. Nah, masobir itu kesabaran yang sudah sampai tingkat akhir, tidak ada lagi keluhan. Nah, Nabi Ayub sudah bersahabat dengan penyakit dan penderitaan. Nah, kalau orang sudah bersahabat dengan penderitaan dan penyakitnya, akhirnya apa sekalian? Allah memberikan ini beberapa keajaiban di dalam dirinya sekalian. Jadi kalau orang sudah bersahabat dengan penderitaan, maka di dalam dunia tasawuf itu ada orang-orang yang betul-betul selalu berzikir, poso, sholat. Nah, jangan menganggap enteng orang yang semacam ini. Bisa jadi Allah memberikan keajaiban seperti Nabi Ayub. Wong loro nek cara sakniki kan loro gudiken kaya ngono kuwi, ya. Kok bisa sembuh hanya dengan disembuhkan dengan air yang mengalir dari tanah itu untuk mandi kemudian sembuh semua sekalian. Jadi jangan dikira air putih itu bisa memberikan kesembuhan sekalian. Ya, saya pernah ada orang sakit, saya berikan air putih, itu sembuh sekalian. Jadi ada seorang perempuan, mukanya gatal semua, tubuhnya gatal semua, mau ke dokter kecantikan, dokter Levi. Wah, sudah merah semua. Nah, terus itu saya wis ora usah ning dokter Levi, saya buatkan air putih, kemudian diminum kok sembuh. Nah, maka jangan main-main dengan saya sekalian ya. Itu karena apa? Yang sakit itu istrinya sendiri, jadi mukanya merah-merah semua, gatal semua, terus mau Mas aku tak ning dokter Levi, ora usah dokter Levi mbayar akeh, wis tak gekno banyu putih wae. Tak keke banyu putih sak galon. Terus apa? Sudah dipakai minum dan mandi saja. Sembuh sekalian.
berarti Dokter Lewi dengan saya kan hebat saya, kan gitu Bapak dan Ibu yang saya hormati. Jadi Allah itu kalau sudah memberi tidak bisa ditolak, kalau sudah mencabut juga tidak bisa diganduli, kan itu ya. Nah, itu adalah kesempurnaan takwa kita, mengukur keberhasilan takwa yang pertama dari syukur menjadi syakur. Kalau hanya syukur saja baru separuh takwa. Nah, kalau syakur itu sempurna. Kemudian dari mukhlis menjadi mukhlas. Mengingatnya gampang tuh Pak. Mukhlas gampang tuh nggih. Harus pokoknya kebaikan itu menjadi kebiasaan. Kebiasaan itu ya, kebaikan yang kita lakukan menjadi kebiasaan itu mukhlas. Bapak dan Ibu, tadi saya contohkan kalau pagi hari BAB itu gambarannya kan orang yang sehat itu harus BAB karena apa? Makan terus kemudian dikeluarkan. Wong nek duwe terus mangan terus ora tau sedekah ya penyakit kan gitu. Nah, kalau itu jadi kebiasaan, maka kita tidak pernah mengingat apa yang kita lakukan itu mukhlas. Kemudian masobir, sabar menjadi masobir, itulah bahwa ketika kita dicoba oleh Allah, cobaan itu menjadi bagian dari kehidupan kita, bukan musuh kita. Cobaan itu adalah bagian dari kehidupan manusia. Oleh karena itu jangan melawan penderitaan. Dinikmati saja, bersahabatlah dengan penderitaan, dengan cobaan seperti yang dilakukan Nabi Ayub sekalian. Mudah-mudahan 3 hal ini menjadi teman dalam rangka menuntun kehidupan kita selama 11 bulan ke depan. Bapak dan Ibu, mudah-mudahan bermanfaat dan itu yang bisa saya sajikan dalam kajian pagi hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan kehadiran kita di sini menjadi amal soleh kita bersama. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah ya Rabbi ya alimas sarair ya man wala ghairuhu latiful khabir anta jabri wa anta ni'man nasir. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajilihi ma alimna min wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kulli ajilihi wa ajilihi ma alimna min wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amalin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa nasta'iduka mimma sta'adaka minhu abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa alaikal balag wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak dan sekalian. Mohon maaf saya lupa tidak memberi kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya. Coba 1 pertanyaan saja, masih ada waktu 5 menit. Silakan sekalian. 1 pertanyaan saja atau 2, 5 menit saja, silakan. Monggo Pak, silakan Pak. Warahmatullahi wabarakatuh.